berjumpa dengan saya lagi, John Setiawan. Kita akan masuk dalam pembahasan tentang esensi pemuridan yang ketiga, yaitu esensi pelipat gandaan rohani atau misional eksponensial. Kita sudah belajar dua esensi. Yang pertama, yaitu pemuridan yang relasional menghasilkan persahabatan rohani, pemuridan yang intensional menghasilkan pertumbuhan rohani. Sekarang kita belajar esensi yang ketiga, eksponensial atau pemuridan yang menghasilkan pelipat gandaan rohani. Saya mulai dengan kutipan dari Brian Jarboe. Dia mengatakan bahwa an exponential problems requires an exponential solutions. Permasalahan yang eksponensial, yang terus berlipat ganda, membutuhkan solusi yang terus berlipat ganda juga. Kalau pelipat gandaan ini akan membuat sesuatu yang kecil menjadi sangat besar. Dan permasalahan-permasalahan di dunia menurut Brian Jarboe ini adalah permasalahan yang semakin eksponensial, masalah yang meliputi multidimensi. Permasalahan yang besar ini membutuhkan solusi yang eksponensial juga. Dari mana permasalahan besar ini muncul? Karena dunia semakin banyak orang tentu saja, dan orang itu bertumbuh secara eksponensial. Satu orang melahirkan dua orang melahirkan lagi, dan seterusnya. Orang-orang bertumbuh secara bertambah secara luar biasa. Pada hari ini jumlah orang di dunia sudah mendekati 8 miliar karena bertumbuh terus secara eksponensial. Kita perlu solusi untuk menjangkau dan melayani orang-orang itu. Solusi yang sifatnya juga eksponensial, tidak bisa sekedar penambahan. An exponential harvest requires an exponential laborers. Tuai yang begitu banyak dan terus semakin banyak, dan pekerja sedikit. Pekerja yang sedikit ini tidak boleh hanya sekedar pekerja yang bertambah, pekerja yang harus dilipat gandakan. Dan inilah, saya pikir pemikiran ini adalah pemikiran yang tercermin dengan sangat luar biasa di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya juga sedang membicarakan tentang sesuatu yang eksponensial sifatnya, suatu gerakan pemuridan. Mari kita perhatikan, amanat agung diberikan kepada para murid, dan kepada mereka diperintahkan untuk jadikanlah semua bangsa murid. Murid bukan hanya sekedar mereka menerima bagi dirinya sendiri, tetapi setelah mereka dimuridkan, mereka perlu membawa orang lain menjadi murid Kristus. Demikian seterusnya sampai kepada segala suku bangsa, sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan Yesus ini artinya Tuhan Yesus menghendaki para murid menjadi serupa dengan Dia, menjadi murid Dia, dan menjadikan orang lain, menjadi dan menjadikan orang lain serupa dengan Dia sampai ke segala suku bangsa. Robert Coleman mempelajari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dalam bukunya yang luar biasa, penyelidikan tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani dalam The Master Plan of Evangelism. Dia memberi kesimpulan demikian: menghasilkan buah-buah rohani berarti menghasilkan kehidupan Kristus dalam pribadi manusia. Buah-buah rohani menghasilkan Kristus dalam pribadi manusia. Pertama-tama di dalam diri kita sendiri, kita jadi murid Kristus. Kedua, di dalam diri orang-orang lain, kita menjadikan murid Kristus. Jadi ada dua tarikan ini. Yang pertama, kita menjadi murid Kristus tidak boleh berhenti di sana. Kita tidak boleh bertumbuh bagi diri kita sendiri, tetapi kita terlibat dalam menjadikan orang lain murid Kristus. Robert Coleman mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan prinsip ini. Dalam buku ini dia menceritakan 8 prinsip. 4 prinsip yang pertama adalah rangkuman tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadikan orang-orang ini murid Kristus. 4 prinsip yang berikutnya dari 8 prinsip itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka supaya mereka siap bagaimana menolong orang lain menjadi murid Kristus. Bacalah buku ini untuk kita belajar lebih detailnya lagi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk menjadi murid yang memmuridkan lagi. Itu yang disebut sebagai disciple making movement, kegerakan pemuridan, murid yang menghasilkan murid secara eksponensial. 2 Timotius 2 ayat 2 menceritakan secara snapshot apa yang terjadi pada gereja mula-mula, dan itu yang terus dikerjakan. Menarik dikatakan di sini, Paulus menuliskan kepada Timotius, apa yang telah engkau Timotius dengar daripadaku, Paulus. Ada 2 generasi yang terlibat di sini. Generasi pertama Paulus, generasi kedua Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara perhatikan, ini generasi yang lain lagi, generasi yang ketiga. Kepada Timotius diminta untuk mempercayakan apa yang sudah dia dengar kepada generasi yang ketiga, yaitu siapa mereka? Orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya untuk apa?
orang yang juga cakap mengajar orang lain, generasi keempat. Mari kita lihat di sini. Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Gambaran ini terjadi juga dalam pelayanan yang dituliskan di dalam Kisah Rasul, misalnya pelayanan Barnabas. Dari buku Word in Life Study Bible dari Thomas Nelson, diagram ini saya ambil. Di sana Barnabas melakukan pelayanan pelipat gandaan rohani. Barnabas memuridkan Yohanes Markus, kemudian memuridkan Paulus, Paulus Priscilla, Aquila, Apolos, dan seterusnya. Dan ini terjadi di dalam gereja mula-mula. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Bukan hanya sekedar pengikut atau khalayak ramai. Terjadi pertumbuhan yang eksponensial, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita tidak berhenti membimbing orang, kita menjadi produsen dan dia menjadi konsumen pembinaan rohani yang kita terima, tetapi kita memampukan dia untuk melayani orang lain lagi. Dan itu adalah prinsip pemuritan yang sedang kita bicarakan, esensi pemuritan. Ada banyak kelompok-kelompok pemuritan yang sekedar berhubungan secara relasional. Relasi itu baik, tapi tidak boleh berhenti di sana. Ada menambahkannya dengan intensionalitas untuk pertumbuhan rohani. Kelompok pemuritan yang berelasi secara mendalam dan bertumbuh rohaninya secara tinggi, secara besar. Tetapi banyak juga yang berhenti di sana, stuck di sana. Orang senang sekali bertumbuh, senang sekali belajar bersama dalam kelompok kecil, tetapi hanya bagi diri mereka sendiri. Maka itu belum mencapai esensi pemuritan yang penuh. Esensi pemuritan yang penuh adalah relasional, intensional bagi pertumbuhan rohani, dan eksponensial bagi pelipat gandaan rohani. Pertumbuhan mereka bukan hanya mempengaruhi diri mereka sendiri, tetapi mereka rindu melihat orang-orang lain juga bertumbuh dengan mengambil langkah mereka meneruskan apa yang sudah mereka terima. Dan itulah kunci eksponensial. Di dalam Talmud ada perkataan, when you teach your son, ketika engkau mengajar anakmu, sebetulnya you teach your son's son. Engkau sedang mengajar anak dari anakmu. Orang yang kita ajar ini akan mengajar orang lain. Di dalam pemuritan, paralelnya adalah when you teach your disciple, you teach your disciples. Karena fokus kita bukan hanya kepada anak rohani, fokus kita harusnya kepada cucu rohani. Fokus kita bukan hanya menolong dia menjadi murid Kristus, tapi fokus kita adalah menolong dia menjadi murid yang bisa memuridkan orang lain lagi. Demikian juga orang yang kita muridkan nanti fokusnya bukan hanya pada anak rohani dia, tetapi menolong anak rohaninya untuk bisa memuridkan orang lain lagi, demikian seterusnya, demikian seterusnya. Jadi fokus eksponensial terjadi ketika kita memikirkan bagaimana orang ini bertumbuh dan bisa menolong orang lain. Ada hitung-hitungan yang disebut sebagai spiritual generations atau generasi-generasi rohani. Hitungan ini hitungan yang bisa menginspirasi kita memikirkan tentang kegerakan. Secara sederhana dikatakan bahwa jika kita punya 12 anak rohani, asumsi ini demikian. Kita mungkin punya banyak orang-orang yang kita layani, bahkan kita muridkan, tetapi tidak semuanya jadi. Ada seleksi alam. Ada orang-orang tertentu yang jadi dan ada orang-orang tertentu yang mungkin akan jadi melalui orang lain, bukan melalui kita. Ada 12 orang katakanlah dalam sepanjang hidup kita 60-70 tahun yang Tuhan beri, ada 12 orang yang bertumbuh dewasa, dan mereka pertumbuhan dewasa ini mereka ditunjukkan dengan mereka bisa membimbing orang lain lagi dengan kegairahan yang sama atau lebih besar daripada kita. Dan kalau demikian, masing-masing dari 12 anak rohani ini bukan hanya konsumen, tapi mereka produsen. Mereka dalam hidup mereka katakanlah mereka punya masing-masing punya 12 anak rohani. Mungkin kembali mereka membina 30-40 orang, 12 yang jadi seumur hidup mereka, masing-masing demikian. Dan proses ini terjadi terus berlipat ganda selama 5 generasi. Maka perhatikan, kita akan punya 248.832 spiritual generations, keturunan rohani yang terus berlipat ganda pada orang lain. Jadi ini satu pelayanan yang bukan hanya fokusnya pada satu generasi di bawah kita, tetapi dalam generasi-generasi yang akan datang. Kenapa Tuhan Yesus merancang pelayanan murid yang memuridkan seperti ini? Karena permasalahan dunia tuayan itu banyak, pekerja begitu sedikit, dan Tuhan mau mencapai pantata etnik segala suku bangsa. Dan itu membutuhkan pelayanan yang eksponensial. Tantangan dari Bruce Miller kepada kita semua, apakah Anda akan menghabiskan waktu yang sama
dalam persiapan untuk melayani kebutuhan satu orang yang kita muridkan. Sebanyak waktu untuk persiapan khotbah bagi 5.000 orang. Berapa banyak kita percaya pada potensi dari seorang pribadi yang sungguh-sungguh fully committed kepada Tuhan, dan dia akan terus melipat gandakan rohani, atau sekedar penambahan rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa perform, orang-orang menyambut kita, orang-orang membutuhkan kita, mereka menjadi konsumen-konsumen tetapi berhenti pada mereka. Atau kita fokus pada buah-buah rohani yang terus berlipat ganda dengan fokus pada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang matang, dewasa, yang bisa berlipat ganda. Itu prinsip eksponensial. Leighton Ford, seorang pemimpin rohani, pernah berkata bahwa kita perlu invest hidup kita pada beberapa orang. Invest in the few. Bukan sekedar karena kita mau konsentrasi pada kualitas, tetapi juga karena kita tahu bahwa itulah caranya pelipat gandaan rohani untuk menghasilkan banyak orang. Kita invest in the few for the sake of the many. Kita mungkin dalam waktu yang cepat sesaat kita cuma bisa melihat beberapa orang, tapi mari kita melihat dengan mata iman di belakang mereka ada ribuan orang. Bukan hanya kalau mereka sungguh-sungguh jadi, tetapi kalau kita hanya mau cari pelayanan yang cepat sesaat, sambutan banyak orang dan sebagainya, tetapi mereka berhenti sebagai konsumen, maka tidak ada orang-orang di belakang mereka itu. Invest in the few for the sake of the many. Bukankah itu juga yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 8? Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Bagaimana Bapa dipermuliakan? Itu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana buah-buah ini bisa menghasilkan lebih banyak buah lagi? Tentu saja jawabannya adalah kalau mereka punya biji. Masing-masing buah ini punya biji, ditanam kemudian berkembang biak. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, benih yang ditaburkan di tanah yang baik ini, biji itu, ada orang yang mendengar, menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bagaimana sebuah buah, ini gak enak ya, sebiji buah bisa berbuah banyak, berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Dengan cara biji itu ditanam, kemudian menghasilkan buah, ditanam lagi, menghasilkan buah. Bukan gitu prinsip eksponensial. Sekarang mari kita balik ilustrasinya. Saudara-saudara perhatikan berbagai macam buah di dalam layar ini. Ada satu kesamaan dari buah yang macam-macam ini. Buah itu tidak punya biji. Ini adalah mangga tanpa biji, belimbing tanpa biji, apel tanpa biji, jeruk tanpa biji. Bayangkan saudara-saudara, kalau semua buah tiba-tiba karena ada satu perubahan genetika, tidak ada bijinya sama sekali, semua buah. Apa yang akan terjadi? Generasi berikutnya, maka hanya mendengar cerita orang tentang buah saja. Mereka tidak bisa merasakan dan mengalaminya, karena tidak ada lagi perkembangbiakan, tidak ada lagi buah-buah yang dihasilkan, karena semuanya menjadi tanpa biji. Nah, gambaran paradigma produksi dan paradigma reproduksi ini perlu menancap kuat dalam pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh menghayati pentingnya prinsip eksponensial ini dalam pemuritan. Kalau kita paradigmanya produksi, kita sebagai produsen, dan ini menjadi jebakan yang sangat nyata bagi alumni sekolah teologi, bagi para so-called hamba Tuhan di gereja. Kita menjadi produsen, kita terbiasa menjadi produsen, menjadi sumber resmi di dalam semua pembinaan rohani. Kemudian jemaat menjadi konsumen, mereka menjadi penerima, dan sudah berhenti di situ. Penerima yang setia, itu yang kita harapkan. Sudah selesai. Nah, itu adalah gambaran tentang pelayanan yang dikatakan seperti buah tanpa biji, semangka tanpa biji. Dia jadi konsumen, tidak bisa menghasilkan orang-orang lain lagi. Pelayanan eksponensial adalah berarti kita bukan hanya menjadi produsen, tetapi kita menghasilkan produsen-produsen lain. Kita memperlengkapi orang untuk menjadi murid yang bisa memuridkan orang lain lagi, yang bisa memuridkan orang lain lagi, memuridkan orang lain lagi, menjadi semangka-semangka dengan biji. Pertanyaannya adalah bukan berapa banyak biji yang ada dalam satu semangka. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak biji yang ada dalam satu semangka? Kalau Bapak Ibu Google, maka akan mendapatkan jawaban sekitar 150-300an biji, tergantung jenis semangkanya dan macam-macam. Tapi pertanyaannya yang lebih dahsyat lagi bukan berapa banyak biji yang ada dalam satu semangka, tetapi berapa banyak
Semangka yang bisa dihasilkan oleh satu biji, berapa banyak? Bisa amat sangat banyak selama biji itu terus-menerus ditanam, menjadi buah ditanam, menjadi buah ditanam. Itulah prinsip eksponensial. Pemuritan harus menjadi pemuritan yang relasional. Di atas relasi ini kita membangun intensionalitas untuk pertumbuhan rohani, tetapi bukan hanya bertumbuh bagi dirinya sendiri, orang itu diperlengkapi untuk bisa mengambil tanggung jawab rohani dalam kehidupan orang-orang lain lagi. Dan itu adalah esensi yang perlu terus-menerus menjadi tolok ukur, menjadi standar. Apakah kita sedang melakukan pemuritan, apakah pemuritan yang sedang kita lakukan sedang pada directions yang benar. Dosen Trotman selalu menantang orang-orang di dalam ceramah-ceramahnya. Where is your man? Di manakah orang-orang? Artinya, di manakah orang-orang yang kepadanya engkau sedang mencurahkan hidupmu, menolong mereka untuk berjalan dengan Kristus, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama juga kepada orang lain. Kontribusi terbesar Anda dalam kerajaan Allah mungkin bukan sesuatu yang Anda lakukan, melainkan seseorang yang Anda tumbuh kembangkan. Your greatest contributions in the kingdom of God may not be something that you do, but someone you raise. Hayati ini, lakukan ini, dan hasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan di dalam